Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersemangat ya. Alhamdulillah. Ini ada buku bagus nih. Oh gitu ya? Coba lihat ini. Masya Akidah Allah. adalah gelombang jiwa yang lebih besar pengaruhnya dari gelombang samudera. Oh, Dahsyat kan? ini siapa yang penulisnya ini? Ini dia Ustadz Muntadirul Zaman. Wah, bin Abdullah kayaknya Said. menarik ini untuk menarik. kita sedikit ulas ya. Ya betul. Mungkin kita cari temui aja langsung Ustaz. Ya mudah-mudahan ntar Zaman. kita ketemu. Ya. Ini sambil kita teruskan sedikit. Ombaknya yang menggunung tidak saja bisa sampai di tepi pantai, tapi mampu merontokkan apa saja yang menghalanginya. Sorot sinarnya lebih kuat dari matahari yang mampu menerangi bumi dan dapat menembus celah-celah apa saja yang bisa dimasukinya. Oh itu dahsyat sekali ungkapan dari Ustadz Abdullah Said. Ini ungkapan dari Ustaz Abdullah Said. Ustadz Abdullah Said langsung ditulis oleh Ustadz Muntadirul Zaman. Itu. Dan disinilah luar biasanya sosok Ustadz Abdullah Said mampu memetaforakan antara akidah dengan samudera. Akidah punya gelombang seperti samudera, tetapi gelombang akidah itu bisa merontokkan apa saja. Yang menarik ini. Ya. Kita langsung ke penulisnya. Nah betul. Nah kalau gelombang samudera, yaitu keindahan. Ya. Kecuali Allah menghendaki dengan adanya tiupan angin yang besar, baru terjadi badai. Tapi itu merusak. Oh, ini Ustadz Muntadirul Zaman ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah. Gimana ini sehat ya? Alhamdulillah. Kalian dari mana? Kita lagi jalan tadi, jalan pagi. Tiba-tiba ini ketemu sama Ustadz Imam. Beliau, Masya Allah. Saya mendapati satu quote yang luar biasa antara gelombang samudra dan gelombang akidah. Wow. jadi beliau Masya sudah Allah. baca buku ini. Jadi dibilang saya tanya ini kayaknya menarik ini untuk kita langsung ke penulisnya. Kayaknya kita Mungkin bisa bertemu di sini. Ya, Masya bisa Allah, kami juga ingin berbagi inspirasi. harus kita ulas lebih dalam. Insya Allah. Mungkin saya Mari. langsung ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kan tadi habis berjalan-jalan di sini di tempat kami ayahanda dulu tinggal di Prasmanan ini. Oh. Iya. Sempat tinggal di situ beliau. Iya, tinggal di sini beliau. Masya Allah. Saya dari kecil hanya tinggal di satu tempat di sini. Maka tadi lagi berjalan merenungi mengambil spirit. Saya bertemu dengan kalian berdua ini. Alhamdulillah. Komandan-komandan di Barakallah. Kita media perjuangan, Masya Allah. kalian kita berdoa dulu berarti. Oh iya. Ya, mari. Iya, Karena tadi ini rencana kita- memang mau ke Oh, kuburan. alhamdulillah. Oh begitu Allah ya. yarham untuk Sekaligus kita mendoakan almarhum. Alhamdulillah. Dan memang kalau sebuah pesan ditulis akan abadi. Oh, luar biasa. Inilah kekuatan sebuah buku. Ini adalah kuburan ayahanda, ibunda dan ibu beliau, ibu Allah. Oh, Masya Allah. Ini kuburan Ustadz Abdullah Said yang paling kanan sini, kemudian di tengah ibunda Aida, kemudian yang paling ujung adalah kuburan ibundanya Ustadz Cara Abdullah saya. Said. Iya. Neneknya Bang Tasir. Nenek Masya saya. Allah. Mari kita berdoa. Kita mengharapkan kepada Allah masing-masing harapan kebaikan untuk kedua orang tua kita semua. Untuk orang tua hidayatullah, untuk Pak menjadi orang tua para pejuang yang bergabung di hidayatullah. Semoga doa kita ini kita juga mendapatkan kebaikan dari doa itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu kita langsung ke tempat siap, untuk membahas lebih lanjut. Ini terasa sekali ya bagaimana saat-saat Bang Tasir masih kecil di sini. Iya, sangat terasa. Ini adalah suatu sebuah suasana yang akan selalu menjadi inspirasi bagi kami. Masya Allah, Masya Allah. Gimana di sini? Ya, Ya, silakan. Bang. Allah. Alhamdulillah. Subhanallah, pagi yang indah ini. Jadi dulu di sini rumah Bang Tasir ya? Iya, dulu namanya sini Gesau 1, Gesau 2. Itu Prasmanan. Itu tempat menyambut para tamu-tamu terhormat seperti para menteri,
Dulu awalnya bukan gedung ini, dulu awalnya lebih tinggi dia, ada bawahnya. Ada kolongnya ya. Iya. Kemudian gesos 1 tempat oleh Aram tinggal, dan gesos 2 ini tempat apa? Para warga-warga berkumpul kalau ada acara-acara. Luar biasa. Sampai sekarang pun namanya tetap ya Prasmanan ya. Prasmanan. Dulu awal-awal silatnas sepertinya di sini. Ya. Dan pertemuan se-Indonesia di sini, Rakernas, Munas apa selama Allahyarham hidup di sini. Subhanallah. Baik, jadi bukunya sudah saya pegang ini. Alhamdulillah. Ini buku sudah tersedia di Gun Tembak, sudah datang begitu ya? semua insya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah saya berbincang sama Bas Imam bahwa ada buku baru terbit, Iya. nah begitu, yang berjudul Spirit Perjuangan Ustadz Abdullah Said. Ini bagaimana ini Ustadz? Apa yang menjadi landasan Ustadz sehingga menulis buku berjudul Spirit Perjuangan Ustadz Abdullah Said? Jadi ini awalnya buku ini betul-betul jadi seperti kayak tugas utama sepeninggal kedua orang tua kami. Jadi awal buku ini bermula itu materi-materi dalam awalnya itu sudah mulai sejak Allahyarham Ustadz saya meninggal. Sudah kami mulai tumbuh dewasa. Di antara kami bersaudara itu yang selalu sibuk mengumpulkan kaset-kaset Allahyarham adalah kami si bungsu. Jadi saya anak paling bungsunya Allahyarham. Oh, anak bungsu ya. Iya, anak bungsu. Jadi anak ketujuh dari 7 bersaudara. Nah ini paling sering mengumpulkan kaset-kaset Allahyarham yang tertinggal yang ada. Nah alhamdulillah. Nah singkat kata Ibunda Aida sempat ketika sebelum beliau meninggalkan dunia ini wafat itu sempat kritis. Pertama kami ada tugas di cabang Hidayatullah Bengkulu. Nah, sempat mendengar beliau kritis langsung berangkat ke sini. Sampai di Gunung Tembak beliau langsung pulih sehat dan begitu ya setelah balik ke sini. Iya, pas pulihnya itu betul-betul merasakan kesehatan yang beliau kan sempat sakit lama. Nah, begitu balik merasakan kesehatan yang tidak biasa, betul segar. Sangat bugar. Buang airnya apa semua segar. Akhirnya kami baru 1-2 hari di sini langsung pamit lagi ke tempat tugas. Nah, ketika pamit itulah barusan beliau Ibunda Aida melepas kami dengan rasa yang berbeda. Kenapa? Karena saat itu beliau memeluk kami 6 kali pelukan ketika pamitan. Ketika mau berangkat mobil sudah depan rumah di Gumbin itu. Pertama di dalam kamar pelukan. Nah, habis itu dalam kamar ke pintu kamar. Di pintu kamar, nah beliau sempat tahan. Saya tunggu dulu. Dia ambil buku yang dibikin oleh DPP, yaitu membangun visi peradaban. Nah itu dia ambil, dia kasih lihat ke saya. Nasir, kamu selesaikan nanya bapak, tulisannya bapak, kasetnya bapak. Karena saya selalu bercerita ke beliau. Dan alhamdulillah kesyukuran bagi kami sering mimpi bertemu Allahyarham Ustadz Abdullah Said. Bahkan saking seringnya bercerita ke ibunda, beliau juga ketika mimpi bercerita ke saya juga. Jadi kalau ada mimpi beliau pernah mimpi juga ketemu ayah suami beliau Ustadz Abdullah Said. Itu ceritanya ke saya, ada dia cerita. Jadi cuma sama kamu ibu cerita. Jadi ini kamu selesaikan. Oh ya Bu, insya Allah kami selesaikan. Nah, akhirnya singkat keluar pintu di ruang tengah di rumah itu di Gubin, pelukan lagi ketiga. Pintu depan pelukan lagi keempat. Beranda depan pelukan lagi kelima. Sama mau masuk mobil pelukan. Nah, sudah akhirnya pamitan. Belum ada bayangan untuk bahwa ini adalah pertemuan terakhir. Tidak ada firasat. Tidak ada firasat. Sampai di Bengkulu 1 hari meninggal beliau. Nah, jadi pas meninggal itulah aku ingat wasiatnya ibu. Ibu suruh selesaikan 1 buku. Akhirnya betul-betul gara-gara buku itulah, karena wasiat itu sudah saya langsung ambil kesimpulan harus mencari tempat untuk membuktikan bahwa saya betul-betul masih mengingat ibunda sama ayahanda. Akhirnya izin ke Hidayatullah DPP untuk ambil waktu untuk menyelesaikan ini sampai silatnas ini. Nah, akhirnya kami pindah ke Gunung Tembak ini. Pertama ke Bekasi dulu untuk mempelajari terkait menulis, kemudian ke Gunung Tembak untuk mengeksekusi hasil pelajaran itu. Ini berapa lama ini? Ini mungkin sekitar terbit itu sekitar 1 tahun. Oh, menulis buku ini selama Iya, 1 tahun. Itu 1 tahun itu pertama mempelajari dulu caranya. Kenapa? Karena saya ini istilahnya tanda pentingnya mu'allaf pemula. Mu'allaf. Jadi belum pernah kenal menulis buku. Cuma sering lihat
Mas Imam Nawawi. Jadi kok disuruh bikin buku untuk Silatnas. Akhirnya fokus. Akhirnya pindah di sini sudah mau eksekusi, alhamdulillah di Surabaya lah dicetak. Masya Allah. Akhirnya sudah jadi, insya Allah di Silatnas ini. Jadi itu awalnya Berarti pesan ini, wasiat berarti ibunda. ini memang pesan wasiat Iya, ibunda, wasiat ya. ibunda. Dan ini kaset isi ceramahnya betul-betul asli, makanya tidak ada daftar pustaka di buku ini. Karena betul-betul langsung bukan dari buku lain. Dari rekaman. Iya, langsung dari rekaman. Original. Ya, jadi itu awal mula bisa. Ini sudah jadi bukunya. Apa perasaan Bang Tasir? Perasaan bersyukur, bahagia, dan seperti punya apa? Seperti ada harganya hidup saya. Berarti ya? Ada berarti. Ada artinya. Ada Ada artinya. Selama ini mungkin dianggap tidak ada manfaat, belum ada manfaat, mungkin masih muda, masih belum ada hasil bukti bagian. Tapi ternyata langsung yang kami buat adalah spirit ruh dari Hidayatullah itu. Apa yang Ini diberikan. Bang Imam ini kan seorang penulis juga. Iya. Dan beliau sudah membaca Wajah beliau salah satu inspirasi kami. dan beliau sudah membaca buku ini. Iya. Mungkin Mas Imam bisa sedikit cuplikan tulisan ini bisa disampaikan kepada teman-teman yang menonton video ini. Baik, jadi membaca buku ini kita akan mengenal Ustadz Abdullah Said lebih dekat. Saya adalah orang yang hampir setiap saat duduk membaca mencetak kader itu. Ya, dan itu memang aspek-aspek empiris, historis ya, sejarah dan pengalaman hidup dari Ustadz Abdullah Said. Itu saja menarik. Nah, kalau tambah baca buku ini, ibarat kita butuh nutrisi dalam tubuh, lengkaplah kita mengenal Ustadz Abdullah Said. Mengapa tadi Bang Tasir sampaikan bahwa ini original, langsung beliau sampaikan. Dan yang saya suka adalah Ustadz Abdullah Said itu sosok yang menurut saya itu, kalau dulu itu kan ada istilah interdisipliner. Ya, orang yang memang satu orang tapi menguasai banyak hal. Tapi bagi saya Ustadz Abdullah Said itu memang banyak sisi yang ada di dalam dirinya. Gitu. Contoh misalnya, bagaimana mungkin seorang aktivis dakwah yang dikenal sebagai abid, ya, tapi juga pembaca, dan di dalam menjelaskan makna-makna konsep-konsep dalam Islam itu menarik gitu. Salah satunya misalnya nih ya, konsep tentang akidah dengan samudra. Saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menghubungkan akidah dengan samudra. Iya, apa kesamaannya? Gelombangnya. Oh, coba. Gelombang samudra itu jadi keindahan. Kalaupun ditiupkan angin oleh Allah jadi besar, itu merusak, destruktif, jadi tsunami kan. Tapi kalau gelombang akidah itu tidak ada kecil besar. Pokoknya begitu akidah ini bergelombang, semua yang buruk di dalam hati itu rontok. Wah, ini saya kira kemampuan memberikan penjelasan yang luar biasa. Kalau bahasanya Ustadz Suarsono ini adalah sama juga itu apa katakan apa saya sempat ditanya apa hubungannya doa dengan mengangkat kapal Nabi Nuh. Hubungannya adalah keyakinan untuk bisa mengangkat dengan doa itu. Masya Allah itu. Terus kalau Bang Tasir ini setelah menulis buku ini, mungkin Bang Tasir punya harapan tersendiri bagi pembaca agar bagaimana, apa sih harapan Bang Tasir? Harapan kami dengan buku ini, setelah tadi harapannya sudah terpenuhi yaitu menjalankan wasiat ibunda orang tua, sekarang harapan bagi para kader itu atau yang adalah jangan sampai terputus. Seperti proklamasi 17 Agustus, proklamasi para pejuang dahulu. Itu sejarah-sejarah Jenderal Sudirman, para Jenderal Pangeran Diponegoro itu dibuat sejarah supaya para pelanjut, pemuda-pemuda masa depan itu ada spirit untuk menjaga apa sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu apa yang didapat. Begitu juga Hidayatullah. Jadi mungkin sekarang penjabaran itu adalah terkait Hidayatullah itu banyak ditangkap oleh para pemuda masa saat ini adalah penjabaran para murid-murid kader-kadernya Ustadz Abdullah Said, secara penjabaran secara keyakinan mereka. Kalau ini buku sesanasnya. Jadi satu buku saya bukan anunya saya, betul-betul satu buku petikannya beliau saja. Jadi bahkan ini sampulnya aja itu seperti memandang orang yang membacanya. Jadi kayak ada nyamuk. Ketika mengambil buku ini, ada yang melihat itu seperti seakan-akan beliau. Ini kamu harus baca untuk ini foto pilihan mata. Iya, Masya Allah. Jadi ini harapan kami dengan yang para kader yang memegang buku ini, itu spirit, materi,
yang membuat Hidayatullah di awal langkah itu penuh berkah, penuh pertolongan Allah, itu bisa mereka mendapatkan dari petikan-petikan apabila mereka seriusi membaca buku ini. Jadi ada petikan hal-hal yang memang jadi seperti materi ceramah bagi para dai di pedalaman setelah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Rasul, untuk tetap ada spirit Hidayatullah menjadi inspirasi bagi masa kini. Itu ada dalam buku ini. Itu salah satu harapan itu. Iya. Tapi buku ini sangat menarik untuk sangat Ini original. Jadi kader Hidayatullah atau umat Islam yang ingin tahu siapa Ustadz Abdullah Said, baca buku ini. Dan saya sangat setuju bahwa buku ini kemudian tidak pakai daftar pustaka dan sebagainya. Ada penjabaran, betul-betul inti aja. Betul. Karena original. Ya, karena gini, hidup itu tidak selamanya akademik. Itu. Iya kan? Hidup tidak selamanya akademik. Bahkan kalau teman-teman baca buku Titik Balik Peradaban kayak karya Firchop Capra, itu justru terbalik dunia ini. Banyak ahli kesehatan, tapi banyak juga orang sakit, nggak bisa diatasi gitu kan. Nah itu kan sebenarnya tantangan-tantangan, tantangan dunia akademik. Tapi Hidayatullah dengan apa yang dilakukan, dengan spirit lah dari beliau ini lahir kader yang menyebarkan dakwah sampai seluruh Indonesia. Saya pernah ke cabang Hidayatullah Merauke, semua dai yang kemudian mencerahkan Papua, cendrawasih di Papua Selatan sekarang, itu adalah santri Hidayatullah Merauke. Di antara mereka ada yang ke Aruya sampai ke Madinah. Tidak terbayang, Pak. Dan mereka sendiri mengatakan, saya tidak pernah terbayang bisa sekolah, tapi dengan adanya Hidayatullah. Nah inilah. Jadi kekayaan kita harus kembali pada istilah sekarang itu tercerahkan spiritualnya. Jadi almarhum itu salah satu harapan kami dengan buku ini. Mereka bisa menseleksi alam, menseleksi cuaca alam bagi para kader. Jadi bukan hanya sekedar kemampuan keilmuan yang mereka dapat di jenjang pendidikan, tapi ada betul-betul pengalaman di jenjang perjalanan itu. Kadang ada pendidikan, rumus-rumus ini tidak bisa digunakan secara langsung di alam kenyataan, di dunia nyata. Jadi alhamdulillah beliau bisa membedakan penugasan. Jadi santri dulu di sini kerjanya cuma membuat bangunan, tidak ada orang sewa di luar. Santri kerja di sini dulu sudah masuk sekolah, tiba-tiba baru masuk duduk, tiba-tiba ada pengumuman di masjid, kepada anak kalian segera turun ke masjid menurunkan semen. Baru masuk, tapi alhamdulillah berhasil semua. Kenapa? Karena beliau bisa, yang penting mereka merasa bersatu dalam perjuangan, masalah hasil dan masalah jalan Allah yang urus. Yang penting sudah dicap, diakui bahwa mereka punya KTP pejuang. Tapi kadang ada orang merasa dia mau dia pejuang. Kenapa? Karena dengan bekal ilmu yang dia miliki. Jadi mengakui dengan diri sendiri. Tapi bagi kader Hidayatullah itu tidak ada mengaku bahwa diri sendiri, tapi Allah yang menilai. Kalau pejuang, salah satu bukti pejuang di Hidayatullah pasti dapat tugas. Betul. Jadi kalau ada orang masuk di Hidayatullah tidak pernah ditugaskan, itu mungkin salah, tidak ada sinyal ke situ. Ini Bang Tasir apa kesulitan yang dirasa ketika proses sampai jadi buku ini? Kesulitan ada hal-hal mungkin itu secara alamiah, bukan terkait hati, tapi secara namanya orang seperti berdagang kan, mungkin tidak ada konsumen, tidak ada yang beli, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang modal. Mungkin dalam hal-hal begitu aja, modal awal bikin buku, nyetaknya mungkin di awal ada yang nyarankan semua normal lah ya, alamiah lah ya. Ada yang nyarankan pre-order karena dibayangin tidak ada dana biaya cetaknya. Tapi alhamdulillah pertolongan Allah di Hidayatullah ini banyak hal-hal yang tidak disangka. Jadi seluruh petugas. Makanya ketika ada yang bertanya, ini bukunya kok nggak ada daftar pustakanya? Yang mungkin kalau saya akan saya jawab, sangat jelas ada daftar pustakanya. Mana daftar pustakanya? Dia penulisnya. Itu bukan nyambung tempat sekolah aja, tapi darahnya. Alhamdulillah. Kenapa kok penulis ini sudah cukup untuk menjadi daftar pustaka? Alhamdulillah. Karena Mas. Darah dagingnya sendiri. Jadi antara misalnya santri sekarang punya kasetnya almarhum, kemudian mau bikin buku, itu kan harus dipotong-potong apa yang untuk umum, apa yang khusus, tidak boleh dengar secara luas kan. Jadi tapi mereka tidak pernah ketemu sama Allahyarham. Jadi ketika memotong itu sesuai spirit yang mereka miliki, yang dapat ditangkap, memiliki. Tapi kalau kami sebagai anak, nadanya beliau ketika berceramah itu ada nada yang tiba-tiba berubah, itu sebagai anak tahu. Berarti yang nadanya ketika berubahnya ada sesuatu
makna yang berbeda di dalamnya itu. Wah, berarti itu yang harus dimutu. Jadi ketika bilang bagaimana bisa, berarti di bagaimana bisa itu apa itu yang harus di powernya di situ. Iya, ada power yang harus didengar sama kader yang lain. Jadi potongan-potongan di sini banyak yang insya Allah belum pernah didapatkan sama mereka di tulisan. Eksklusif. Eksklusif. Luar biasa. Makanya bagi teman-teman, bagi kader-kader, Hidayatullah ataupun masyarakat umum, ini cukup menarik untuk dimiliki. Dan dalam dunia akademik yang namanya sumber referensi. Kalau dari Ustadz Abdullah Said kepada anaknya itu jadinya sumber primer. Sumber primer itu yang tidak usah diragukan lagi, gitu. Karena dia menyertai hidup dari orang yang kemudian dikutip itu. Beda kalau misalnya kayak saya sebagai santri yang tidak melihat, itu pasti saya butuh sumber lain. Nah, kalau kayak santri-santri awal, artinya ini buku kalau dalam istilah hadis itu ini cukup mutawatir. Jelas ini, perawinya jelas. Soheh ini. Soheh karena untuk bukan orang jalurnya bukan orang lagi langsung. Jalur langsung. Tapi ini orang jalur kedua. langsung. Betul. Alhamdulillah banyak spirit beliau luar biasa. Di dalam mimpi-mimpi saja banyak spirit beliau berikan kepada. Dan saya yakin Bang Tasir ini nanti akan menjadi referensi yang membuat karya akademik. Adalah referensi dan salah satu referensi yang kami yakini, referensi dakwah. Bagaimana warna dakwah Hidayatullah itu punya warna khas. Karena setiap seperti contoh aja sepak bola yang olahraga paling populer di dunia saat ini, itu sama-sama permainan sepak bola, tapi setiap tim punya khas masing-masing. Setiap negara. Ada yang negara khasnya itu bertahan, ada negara yang khas bermain bola itu full menyerang, ada negara yang khasnya main indah. Padahal sama-sama main bola. Begitu juga Hidayatullah dalam dakwah ini. Banyak organisasi lain, pergerakan lain, tabligh, Muhammadiyah, sama-sama dakwah, sama-sama keberkahan. Tapi untuk mengetahui bahwa dia Hidayatullah, NU ada khasnya, membuat orang tahu kalau ini dakwah NU, ada khasnya tabligh apa segala kan. Nah, Hidayatullah kalau mau diakui sebagai bahwa mereka betul-betul ada seperti Hidayatullah, itu harus punya kata-kata yang mereka sampaikan di dakwah itu punya warna dan ciri tersendiri bahwa yang dianggap Hidayatullah itu. Dan salah satu inti ada di dalam di sini. Itu ada di dalam. Ini menarik. Bagaimana dulu santri Alia dipanggil angkat semen kan? Baru duduk. Ini saya kira cara berpikir Ustadz Abdullah Said yang sangat mampu mengkategorisasikan ya antara akademik kemudian spiritual. Coba kita perhatikan kalimat ini. Menjadi sarjana perlu baca buku sekian jam dan kuliah sekian tahun, ya kan? Tapi untuk menjadi muslim yang baik kita harus sholat fardu, ya kan? Kalau perlu sholat lail setiap malam. Katakanlah kita melakukan selama 1 bulan, apakah kita keberatan? Nah ini bedanya. Nah jadi kalau kuliah itu dapat status S1, nggak keberatan walaupun bertahun-tahun. Ada. Tapi sedangkan mendapat gelar muslim yang baik itu syaratnya itu spirit yang dapat di Hidayatullah itu. Nah di situ ada lagi penjelasannya Bang Tasir. Ya ini saya dapat juga dari cara-cara beliau bahwa dunia ini memang cenderung ke ilmu dekat. Nah, sementara ya kalau jadi muslim yang baik tadi itu ilmu jauh. Ya, buktinya itu gini. Kalau saya bilang di belakang Bang Ruhul itu ada api, dia akan loncat itu. Api loncat, gitu kan? Dan ular. Ya, ular, loncat dia. Tapi kalau ketika kita bicara spiritual, Quran kan bicara kamu harus berbuat baik, supaya kamu beruntung. Ya kan? Kalian kalian akan tapi itu kan nggak ada sekarang. Takutnya berbeda dengan ularnya itu ya. Betul. Koruptor kenapa korupsi? Karena dia ngerasa itu hukuman nggak ada sekarang. Sehingga ada efek. Dan dia tidak meyakini hukuman. Nah, itu. Padahal itu akan ada nanti. Itu ciri para sahabat, ittaqillah sudah langsung bergetar karena ada ilmu masa depan. Jadi bisa dikatakan spiritualitas itu adalah pengetahuan yang mendalam tentang masa depan yang dijanjikan Allah terjadi. Itu. Ini dari buku ini luar biasa. Kami dapat inspirasi penjabaran sebagai gerakan pemuda dari beliau ini. Alhamdulillah. Saya banyak membaca untuk pergerakan itu ke orang tua. Jadi saya banyak merenungi itu posisikan orang tua. Tapi alhamdulillah dengan bersahabat dengan para pemuda seperti beliau ini yang kemarin adalah ketua umum, itu ada inspirasi untuk lebih merenungi juga tentang pergerakan pemuda. Insyaallah, alhamdulillah. Terus ada yang membuat saya bertanya juga. Jadi Bang Tasir ini kan istilahnya backgroundnya bukan
seorang penulis. Iya. Cuman tetapi adalah seorang yang puitis. Iya. Begitu. Nah, apa yang membuat Bang Tasir ini sehingga mampu menulis ini? Maksudnya tips-tips kok sehingga bisa tersusun ini. Oh Ya, langkah-langkahnya Bang Tasir. Jadi apa? Biar anak yang pemuda-pemuda atau Ya, pemula ini juga bisa. Jadi yang terinspirasi. menurut kami ya, asal pengalaman kami sama menulis ini adalah penyebab bisa menulis itu karena mengikuti zaman. Mengikuti zaman, tapi juga punya landasan, punya pondasi. Jadi bukan hanya mengikuti zaman. Kenapa kok bisa bermusik begitu? Itu juga mengikuti zaman. Karena zaman dulu tidak ada gitar, tapi dia bisa karena dia pondasinya kenikmatan, kebebasan. Jadi itu dia merokok. Itu juga mengikuti zaman. Tapi dia terbatas oleh sesuatu yang menjadi pondasinya dia. Nah, sedangkan alhamdulillah kami bersyukur karena semua kebaikan Allah yang kasih, bukan hasil kepintaran kita. Nah, jadi tidak ada yang bisa merasa aku hebat karena ini karena itu, tidak. Semua dikasih Allah. Jadi kita berbicara begini adalah ungkapan rasa syukur, bukan memuji diri. Jadi kami itu seperti yang mengikuti zaman. Saat dulu, kenapa kami anggap mengikuti zaman? Karena mungkin para pemuda saat ini itu di kuliah ya, karena Anda tidak ikut kuliah, ya bebas apa jadi. Nah, antum kuliah ke dalam kehidupan. Iya, tidak masuk kan, tidak terdaftar universitasnya. Nah, jadi kalau kuliah kan ada tanya jawab, jadi mereka anunya itu langsung beranu. Jadi untuk menulis, membahasakan isi hati sama inspirasi itu tidak di situ. Dia cuma menulis bagi mahasiswa itu cuma menulis tesis saja yang memang ditugaskan, bukan inspirasi yang lain. Tidak ada. Jadi kalau tidak diakui sama dosennya, mereka tidak bakal nulis itu. Sedangkan kami mau bicara tidak ada juga ruangan, tidak ada sarana untuk berbicara. Akhirnya nulis saja renungan, dan akhirnya salah satu bisa menulis itu sesuai apa yang banyak dia lihat dalam keseharian. Nah, jadi kalau dia lihat suka baca, suka dengar para orang tua, itu pasti yang tertulis adalah hal itu. Ya seperti main bola, kalau dia suka nonton bola, pasti yang tulis tentang klub-klub sepak bola. Nah, jadi cara menulis itu tanya dulu diri sendiri. Yang biasa dia keseharian, yang buat dia merenung, apakah tentang gaji, apakah tentang kehidupan, apakah tentang warisan. Nah, tergantung. Jadi kalau dia mikir tentang warisan, pasti dia pintar nanti berbagi dia tahu letak tanah apa itu, kalau dia mikirnya itu aja. Nah, jadi kalau bikin perjuangan Luar biasa. Tapi hidayatullah di situ manfaatnya. Hidayatullah apapun nih orang fokus, tapi selama dia bergabung dalam jamaah, dia memiliki mana seperti orang yang paham urusan tanah. Karena dia bergabung di hidayatullah, pemahaman tentang urusan tanah bermanfaat, berkah. Nah, ada yang paham tentang bangunan karena dia dalam satu jamaah bermanfaat. Ya, tentang penulis begitu juga. Jadi kami bisa menulis itu pertama ungkapkan semua yang kami tahu, yang kami ada di memori. Nah, diungkapkan itu, lihat dulu kira-kira cocok sama diri nggak. Jadi bukan menulis itu supaya orang tersinggung, bukan. Tapi menulis tapi menulis itu maksudnya secara awal perhatikan untuk diri sendiri dulu, kira-kira di hati tergetar nggak. Bukan kadang orang menulis bikin status cuma supaya orang tersinggung, dia nggak mikirkan hatinya tenang dengan itu. Tidak kompaunder ya. Dia cuma cukup puas bagaimana membaca. Tapi kalau saya seperti menulis puisi itu menenangkan hati dulu sebelum orang lain suka atau tidak suka itu urusan orang. Yang penting urusan saya bikin puisi hati saya tenang, sesuai sama keinginan saya mengungkapkan apa yang tersimpan. Karena dulu mungkin ungkapan saya dengan teriak-teriak, nah insya Allah sekarang dengan itu. Jadi Bang Imam, Bang Tasir ini kan kalau dalam pandangan saya ini sangat unik sekali. Nah, Bang Imam ini kan sudah lama menulis ya, di website di senior kami itu media-media. Nah, mungkin Bang Imam seperti apa melihat Bang Tasir? Saya alhamdulillah jadi pelajaran bekal menghadapi. Saya secara historis kenal Bang Tasir itu 2004 dulu. Beliau sering masuk ke asrama kami dulu waktu masih kuliah di Style. Paling ingat beliau secara historis senyuman beliau. Tasir. Dan memang kalau saya perhatikan Bang Tasir ini dalam desain Tuhan ya. Ini pandangan saya sebagai seorang hamba Allah ya, dalam desain Tuhan. Sahabat juga. Ya. Itu diberikan oleh Allah itu satu kecintaan, kesenangan yang Bang Tasir tidak sadar itu. Ya, misalnya mengumpulkan mengumpulkan kaset-kaset. Itu jadi hobi. Ya, betul. Nah, terus
dan beliau melakukan itu dengan senang hati. Dan beliau tidak sadar bahwa pada akhirnya akan menggumpal, mengkristal menjadi seperti ini. Maka al-alaq itu alamal insana malam ya'lam, ya kan? Jadi memang dari Allah. Kalau Bang Tasir mengaku dia bukan penulis, itu tidak masalah sebenarnya. Yang terpenting Allah memberi kekuatan apa enggak? Ada satu yang terlupa tadi terkait yang Bang sampaikan. Jadi nikmati takdir Tuhan. Jadi kata Allah ya Ram, itu masalahmu kamu miskin atau kaya itu. Yang penting kamu beriman apa enggak. Nah, jadi ini poin. Saya syukuri ini betul-betul takdir Tuhan. Ini kemarin berapa 4 bulan yang lalu itu belum ada yang belum selesai. Oh begitu ya? Ya, ada belum selesai. Masih ada berapa petikan Allah yang belum selesai, dan saya baru pindah ke sini, masih sibuk pindahan kan. Pindah rumah ya. Nah, jadi mungkin secara manusiawi biasa kalau hukum alam kebiasaan manusia rutinitas kemungkinan tidak selesai nih. Iya. Karena Allah Maha baik. Jadi Allah itu mengatur sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun kita menyangka itu musibah. Betul. Saya kena kecelakaan. Nah, tabrakan motor, anak muda 3 motor balapan hantam saya sendirian. Sampai di pen kaki saya, terputar ke atas, dihantam 2 motor 2 kali, 2 motor ya? Iya, pertama motor sama motor, saya lompat, dihantam lagi sama motor kedua. Dan dalam keadaan sakit itu masih proses. Nah, alhamdulillah gara-gara patah itu, akhirnya saya tidak bisa bergerak 3 bulan di rumah. Nah, karena tidak bisa bergerak, jadi tinggal cuma dengerin kaset setel tape. Nah, dengerin. Jadi mendengar sebagian isinya itu dengan rasa sakit, tapi dengan penuh kehusyuan, konsentrasi. Mendalam ya. Karena enggak pernah mikir, mikir dengar kaset sama nulis itu. Berarti ini jadi Allah. hikmahnya ternyata. Tadi, betul. Andai kata kita bisa bersyukur, bukan andai kata, memang itu di situ fungsi kita sebagai seandainya tahu lebih awal. Iya, tahu lebih awal. Mungkin alhamdulillah ini kesempatan. Banyak juga mungkin seandainya tidak enggak sakit, mungkin belum selesai di buku. Iya. Setan yang menguasai. Karena kadang kebebasan hidup, kenikmatan hidup itu membuat peluang setan untuk menaklukkan kita. Dan kadang musibah, masalah itu adalah kesempatan malaikat menolong kita. Luar biasa. Jadi itu juga. Jadi ini apa? Kebebasan, kenikmatan itu peluang setan untuk menaklukkan kita. Ya. Kalau imannya lemah ya. Kalau sedangkan musibah, ujian, masalah itu adalah kesempatan malaikat menolong. Betul. Itu jadi sebenarnya gara-gara asbab patah jadi bisa selesai. Ini cara Allah ya. Iya, cara Allah. Mirip kisah Buya Hamka, harus dipenjara. Iya. Begitu dipenjara selesai tafsir al-Asr. Masyaallah. Jadi jangan takut sama keadaan yang Bang Tasir ya. Kadang-kadang sesuatu yang kita tidak suka, kadang sudah beriman insyaallah pindah semua. Ternyata oleh Allah diberikan kekuatan gitu. Cuma orang yang tidak beriman aja tidak memaham, meyakini. Iya, betul. Orang kalau jatuh cinta saja, dia mengatakan seorang laki-laki jatuh cinta sama wanita, dia membayangkan keindahan wanita itu. Ketika dia harus berat berjuang berkorban untuk mendapatkan wanita, dia nikmati karena dia meyakini ada keindahan yang akan dia dapatkan. Ini perlu diperhatikan yang muda-muda ini ya. Begitu juga iman. Ketika kita meyakini keindahan dalam iman, apapun yang menimpa kita bayangin keindahannya. Seperti orang jatuh cinta pada seorang perempuan, wanita. Mungkin bisa dibocorkan 3 kutipan-kutipan Allahu Yarham di buku ini. Jadi kami menyampaikan kutipan Allahu Yarham di buku ini. Ini saya sampaikan di bagian belakang ini langsung ya. Jadi salah satu kutipan pertama adalah dengan lebih dahulu menjamin nawaitu kita masing-masing, maka ikhlaskan hati kita, bersihnya jiwa kita, bahwa ini semua perjuangan, pengorbanan dalam dakwah dilakukan dan diupayakan bukan karena untuk ambisi dan emosi, tapi setiap perjuangan dakwah kita setiap perjuangan dakwah justru karena didorong oleh rasa tanggung jawab kita sebagai muslim. Jika setiap muslim berpikir seperti ini, insya Allah kejayaan Islam akan kembali lagi. Kan seperti beliau yang saya jadikan sinopsis. Sinopsis ini. Jadi itu salah satunya untuk petikan itu, bahwa jika nawa itu sudah benar jika nawa itu sudah benar, lebih dahulu kita menjamin nawa itu, maka insya Allah, karena kalau niatnya untuk dapat dunia tingkatan lagi terus lebih baik lagi berapa tahun ke depan, maka untuk kejayaan Islam tidak akan tercapai. Dia cuma dapat untuk dirinya saja. Betul. Itu kalau Allah kehendaki, takdirkan dia dapat. Tapi untuk dirinya saja. Nah, tapi terbatas di dunia pula. Tapi kalau niatnya untuk Allah, untuk agama Allah, kejayaan, maka walaupun dia meninggal tetap berefek. Begitu juga Allah yang harus selesai. Beliau tidak dapat apa-apa sampai meninggal.
bahkan anak-anaknya juga tidak ada. Kan rumah beliau di Rumah beliau dirobohkan untuk kejayaan Islam, karena memang bukan rumah beliau, mereka cuma numpang. sudah diinfakkan segala. Iya, bahkan kata Allahyarham sendiri sempat sampai viral bagi para senior dulu. Andai kata istri dan anak-anak meninggalkan Hidayatullah, maka mereka tidak boleh bawa kecuali baju yang dipakai. Nah, itu kata-kata beliau. Jadi motivasi beliau untuk para santri awal itu membuat santri awal itu memahami bahwa ini Hidayatullah lembaga perjuangan, bukan milik seorang. Dan itu adalah inspirasi bagi anak-anak beliau. Jadi anak-anak beliau betul-betul tidak ada memikirkan namanya warisan dunia, tapi yang anak-anak beliau pikirkan adalah warisan perjuangan. Karena itu warisan perjuangan untuk akhirat, tapi masih ada di dunia. Beda kalau yang dipikirkan adalah surga, karena surga cuma di akhirat. Tapi yang kita masih hidup. Kalau saya mati, ya wajar pikirkan surga. Tapi karena saya masih hidup, sedangkan Allahyarham tidak mewariskan apapun, jadi saya harus mikirkan warisan yang ada dari hidup beliau. Dan warisan beliau adalah perjuangan. Dan perjuangan ini yang kayak kalau orang di luar mungkin yang kaya raya meninggal, anaknya rebutan harta. Karena itu yang diperjuangkan. Tapi kami jadi wajar kalau kami ada mungkin tiba-tiba bersuara, itu hanya inspirasi yang kami dapatkan di Gunung Tembak ini. Ada suara-suara yang orang kaget, sampai bicara seperti ini. Karena itu saya anggap warisan Allahyarham yang mulai hilang. Jadi kayak hak saya untuk merasakan itu, hasil perjuangan beliau tiba-tiba hilang, itu hak saya untuk membahasakan. Ketika mulai luntur. Iya, mulai luntur ada yang beliau perjuangkan. Kan kalau orang di luar perjuangkan harta. Jadi ketika mulai luntur hartanya, mobilnya, mereka pasti kenapa kok luntur mobil? Nah, saya sebagai anak juga ada yang luntur yang saya anggap itu adalah warisan perjuangan beliau luntur di Gunung Tembak ini. Saya sebagai namanya fitrah anak kan, karena yang saya tangkap yang almarhum wariskan cuma itu, jadi itu aja yang membuat ini. Jadi itu dari buku ini itu. Jadi mutiara hidupnya Bang Tasir itu perjuangan, karena memang itulah warisan paling berharga. Betul-betul tidak ada ini. Jadi insya Allah semua pengorbanan para petugas, alhamdulillah kami juga sudah sempat merasakan semua. Alhamdulillah. Tidak perlu diceritakan di sini. Baik. Ini insya Allah saya akan membaca buku ini. Insya Allah. Dan saya rasa para kader dan siapa pun yang mau akan bisa mendapatkan di Selatnas nanti. Yang mau. Dan jika kehabisan, insya Allah ada peluang pre-order. By the way, berapa ini kawan-kawan harus menebus ini? Dikirimkan. Nah, jadi ini untuk apa? Untuk satu buku itu harganya adalah 78.000. Masya Allah, 78.000 dengan 250 halaman. Ya, Masya Allah. Dengan jadi bekal, bukan harganya yang perlu dilihat, tapi isi dari buku itu. Betul. Karena insya Allah hasil penjualan buku ini akan kami gunakan lagi insya Allah dengan izin Allah. Semoga Allah menghendaki dan meridhoi dan serta membantu keinginan kami adalah melanjutkan buku beliau yang selanjutnya. Karena ini buku baru sekitar 7 atau 10 kaset. Nah, sedangkan yang kami pegang masih puluhan kaset. Baik, Masya Allah. Jadi masih banyak PR beliau. Kalau ingin memberikan kami harapan untuk melanjutkan adalah mendukung ini. Jadi insya Allah dengan hasil penjualan ini akan kami gunakan lagi untuk buku ini istilahnya akan berseri ya. Akan berseri insya Allah. Jadi kawan-kawan kalau bisa ngopi, Anda harusnya juga bisa baca buku ini. Sekali ngopi ke kafe itu 100.000 lebih. Nah, ini tidak lebih dari harga kopi itu. Ini harga pulsa sebulan. Ya. Jadi ini harga buku ini. Jika kawan-kawan bisa rutin beli pulsa sebulan, nah berarti sekali sebulan untuk diarahkan ke buku, insya Allah berkahnya untuk sampai seumur hidup. Dibawa mati seumur hidup. Dan saya ingin menyampaikan bahwa Ustadz Abdullah Said ditulis bukunya seperti ini, quote-quote-nya diambil, itu menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pembaca luar biasa. Beliau adalah orang yang membimbing akalnya dengan wahyu. Artinya jangan kemudian terjebak. Tadi dibilang Bang Imam bukan soal akademik. Akademik ini sudah diselesaikan oleh beliau sejak kecil, ya, dengan kecintaannya membaca buku. Dan memang dalam teori filsafat, berpikir akademik itu berpikir paling dasar, ya, berpikir tertinggi itu adalah berpikir spiritual. Nah, oleh karena itu seluruh kader muda Hidayatullah, ayo bangun budaya membaca yang kuat. Ya, kalau Anda malas baca buku yang lain, ini sudah sangat membantu untuk membuat otak kita ini bekerja. Plus terhubung dengan hati kita. Jadi baca, dan kalau sudah baca naik ke spiritual, insya Allah warisan-warisan yang
ya terkandung, tersimpan di dalam buku ini akan menjadi bagian karakter hidup kita. Amin. Rugi kalau nggak baca buku ini. Apalagi tidak mau beli. Lebih baik lagi beli dan bagikan kepada kadar-kadar muda, Masya Allah. Demi perjuangan. Bismillah. Masya Allah. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Akan ada sesi kedua. Inspirasi. Akan ada sesi kedua. Cerita tentang perjalanan, Iya. pertolongan Allah. Itu baik. Masya Allah. Dan puisi-puisi tentang tembak, tentang para senior-senior yang meninggal dunia. Iya, betul. Itu banyak inspirasi di dalamnya. Karena Insya Allah juga habis ini akan bikin buku tentang puisi juga. Alhamdulillah, Masya Allah. karena kalau Amin, kalau nasihat para perjuang pahlawan itu Iya, jas merah itu kapan siapa? Oh ya, itu Bung Karno. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, salah satu untuk sejarah itu agar tidak hilang itu Buku tulis. baik, mungkin sampai di sini dulu. Bagi teman-teman yang ingin membeli buku ini bisa hubungi Bang Tasir langsung. Ini kami sendiri yang karena masih pemula. Masih mu'alaf dalam hal itu. Iya. Baik. Kalau beliau sudah dai-nya buku, kami mu'alaf. Bergabung sama beliau. Tapi saya bisa menulis buku, alhamdulillah, dengan menjadi santri. Tidak itu. Masya Allah. Baik, mungkin itu. Saksikan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah.